Lonjakan perkawinan anak di masa pandemi. Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur memang menjadi problematika di Indonesia, sehingga peraturan untuk rentang umur siap menikah, baik bagi laki-laki maupun perempuan juga dibuat untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, di beberapa wilayah Indonesia mengalami peningkatan dalam hal pernikahan dini. Pandemi COVID-19 selama lebih dari setahun belakangan berdampak pada pertambahan kasus pernikahan dini di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 menyatakan angka pernikahan dini meningkat saat pandemi. Kementerian ini mendapat laporan terjadi kenaikan hingga 24.000 permohonan dispensasi pernikahan dini di pengadilan agama. Melonjaknya kasus pernikahan dini tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di tingkat global di banyak negara di dunia. Pernikahan dini beresiko memunculkan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Meningkatnya angka perkawinan anak pada masa pandemi disebabkan beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu kondisi perekonomian. Hilangnya mata pencarian pada masa pandemi COVID-19 berdampak pada kondisi perekonomian keluarga yang sulit. Mereka menikah dini karena kondisi perekonomian keluarga orang tua yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Para orang tua mengambil jalan pintas menikahkan anak pada usia dini dengan alasan agar meringankan beban keluarga. Faktor yang kedua yaitu kondisi psikologis anak. Pandemi COVID-19 mengubah kondisi mental masyarakat. Orang dewasa dan kalangan usia remaja mengalami perubahan mental. Kasus putus sekolah pada masa pandemi ini mengakibatkan gangguan stres, panik, dan depresi kala memikirkan masa depan. Faktor yang ketiga yaitu kondisi sosial. Kurangnya dukungan lingkungan sosial dan kurangnya wawasan mengenai bahaya pernikahan dari orang-orang terdekat membuat para remaja menikah dini. Selain itu, ada faktor frekuensi memegang gadget pada anak juga cenderung meningkat. Di sela-sela mereka mengerjakan tugas, mereka bisa terjebak pada konten-konten pornografi dan pergaulan bebas sehingga merusak moral dan mempraktekannya hal-hal yang mereka lihat bersama pasangannya. Jika hal itu terjadi, maka tak jarang terjadilah hamil di luar nikah yang berujung pada pernikahan. Tujuan dari video ini yang pertama memberikan sosialisasi mengenai tujuan pernikahan, persiapan memasuki jenjang pernikahan, dan pencegahan perkawinan usia anak-anak. Yang kedua, membangun kesadaran pemahaman terhadap masyarakat tentang hal-hal yang dianggap tabu dalam mencegah pernikahan dini. Kerangka teori yang digunakan agar dapat memahami permasalahan perempuan, khususnya perempuan hamil sebelum menikah, dengan berbagai latar belakang permasalahannya, maka akan digunakan teori dari feminis sosial Marxis sebagai alat analisis dalam rangka menemukan permasalahan yang sesungguhnya. Mengapa menggunakan kerangka teori feminis sosial Marxis? Karena dalam teori feminis, dunia dilihat dari sudut pandang perempuan. Teori feminis adalah sistem gagasan umum dengan mencakup tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia dari perspektif yang berpusat kepada perempuan. Dalam teori feminis sosial, telah dikembangkan 3 hal penting. Yang pertama, melakukan kritik terhadap penindasan yang dilakukan oleh kaum patriarki dari sudut pandang perempuan. Yang kedua, sudah mengembangkan metode untuk melakukan analisis sosial dari pemahaman yang luas tentang materialisme historis. Yang ketiga, sudah menetapkan proyek formal yaitu mencapai sintesis dan langkah di luar teori feminis. Prevalensi pernikahan anak di Indonesia, paparan faktanya yaitu meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam 3 dekade terakhir. 1/6 dari perempuan menikah sebelum usia 18 tahun atau 340 anak tiap tahunnya. Angka ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Menurut UNICEF, Indonesia menduduki peringkat ke-15 negara dunia dalam jumlah pernikahan anak pada perempuan di bawah umur 18 tahun, yaitu dengan persentase 24,2%. Di tengah masa pandemi COVID-19 yang belum usai, terjadi lonjakan angka pernikahan dini di Indonesia.
Praktik pernikahan dini tetap marak meskipun pemerintah sudah merevisi batas usia minimal perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun. Faktanya, regulasi ini belum menekan praktik pernikahan dini di Indonesia, malah dispensasi ke pengadilan semakin meningkat. Solusi yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan perkawinan di bawah umur saat pandemi sekarang ini yaitu pemerintah bersama tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan perlu melakukan sosialisasi UU perkawinan kepada masyarakat. Di samping itu, kerjasama dengan Dinas Kesehatan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur. Kesimpulannya, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang telah ditetapkan dalam pernikahan usia sehat, yaitu perempuan yang menikah pertama kali pada umur di bawah 20 tahun dan laki-laki di bawah umur 25 tahun pada pernikahan pertamanya. Pernikahan dini berkaitan dengan banyaknya remaja yang putus sekolah dan pendidikan yang rendah. Akibatnya perekonomian semakin terpuruk karena keahlian belum ada. Selanjutnya yaitu karena motif ekonomi yang ingin mengurangi beban orang tua agar kebutuhan sehari-hari menjadi tanggung jawab suami. Pernikahan dini tidak hanya mendatangkan dampak negatif tetapi juga positifnya, seperti agar terhindar dari pergaulan bebas. Selanjutnya, dampak negatif yang terjadi akibat pernikahan dini juga bermacam-macam, seperti pendarahan. Selain itu, juga ada yang mengalami berkali-kali keguguran. Oleh karena itu, pentingnya edukasi dan sosialisasi untuk memberi pemahaman dan membangun kesadaran pada anak dan masyarakat khalayak ramai sangatlah penting dalam mencegah pernikahan dini di usia muda.